Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Jumat 24 Juli 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kita haturkan di hadapan Tuhan yang telah memelihara kita sepanjang malam dan kembali mengaruniakan nafas kehidupan pada pagi hari ini. Saudara, mari kita menenangkan hati, kita fokuskan pikiran kita untuk bersama-sama siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui perenungan pagi ini kita semakin diteguhkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, sebab kasih dan kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, sebelum membaca firman Tuhan yang saat ini kita akan renungkan melalui Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayat 20, kita satukan hati dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur karena Engkau telah mempersekutukan kami melalui renungan pagi. Kami hendak mendengarkan suara-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon Roh Kudus untuk membuka hati, mengisi pikiran kami dengan hikmat, sehingga kami memperoleh pengertian untuk memahami setiap perkataan Tuhan bagi kami. Jauhkan kami dari pikiran yang akan menghalangi kami untuk menerima benih firman-Mu ini. Firman-Mu akan bertumbuh dan tentu akan kuat berakar dan berbuah. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayat 20. Firman Tuhan. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dengan bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Amin. Firman Tuhan. Tuhan setia, itulah tema kita saat ini. Saudara, para murid Yesus pernah mengalami pengalaman pelayanan yang amat menyakitkan. Ketika salah seorang di antara mereka melakukan pengkhianatan, Yudas Iskariot yang selama ini bersama-sama melayani dengan Yesus justru menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai ayat 20 diceritakan bahwa para murid sangat kecewa atas peristiwa itu. Namun mereka tidak larut dalam kekecewaan. Mereka berkumpul dan berusaha melanjutkan pelayanan dengan memilih orang yang akan menggantikan Yudas. Melalui perkataan Petrus, para murid diingatkan bahwa semua itu tidak terjadi di luar rencana Tuhan, bahkan telah dinubuatkan. Menjadi bahan perenungan bagi kita bahwa sejak awal gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang sempurna. Gereja sejatinya persekutuan orang-orang yang lemah, tetapi senantiasa dipimpin oleh Tuhan yang setia. Karena itu tak heran jika dalam kehidupan jemaat sekarang pun tidak bisa mengalami kekecewaan.
Begitupun dalam keluarga, tongkonan, bahkan dalam pelayanan gereja. Kadang ada perkataan atau tindakan yang melukai hati dan melahirkan kekecewaan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa itu semua tidak akan menghentikan pekerjaan Tuhan. Ia terus berkarya agar persekutuan itu tetap hidup. Yang terpenting adalah bagaimana orang percaya tetap menjaga persekutuan. Saudara yang diberkati Tuhan, para murid tidak bubar karena kekecewaan itu. Mereka tetap berkumpul, berdoa, dan melanjutkan pelayanan. Karena itu sebagai jemaat, Tuhan kita memanggil kita untuk tetap hidup dalam kebersamaan, saling menguatkan, dan terus berjalan dalam rencana Tuhan. Sebab yang menentukan perjalanan gereja bukanlah kelemahan manusia, tetapi kesetiaan Tuhan yang selalu memimpin umat-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih setiamu tidak pernah berakhir. Engkau tetap memimpin umat-Mu, bahkan ketika kami tidak memahami seluruh rencanamu. Terima kasih karena Engkau selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa dalam persekutuan kami, persekutuan orang-orang percaya atau gereja-Mu, dimanapun berada, terkhusus jemaat di mana Engkau menempatkan kami. Kiranya Tuhan tetap memelihara para hamba-hamba-Mu, baik itu majelis gereja, di mana ada pendeta, penatua, dan diaken bekerja sama. Baik itu para pelayan, guru-guru sekolah minggu, pengurus organisasi intergerejawi. Ya Tuhan, biarlah keberadaan kami terus diperlengkapi oleh Tuhan dengan menanamkan kasih setia, agar dengan demikian kami tetap sehati dan semangat untuk menyatakan pelayanan. Berdoa bagi seluruh jemaat di Tuhan, agar tetap hidup dalam kesetiaan kepada-Mu. Jadikan gereja sebagai terang dan garam di tengah-tengah dunia. Tuhan, kami serahkan seluruh pengharapan kami di dalam menjalani hari ini. Kami sadar kami sangat terbatas. Ada di antara kami Tuhan, jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, yang sedang dirawat di rumah sakit pun dirawat di rumah. Ada yang sudah lanjut usia, yang tidak berdaya oleh karena usia sehingga kekuatan tubuh mengalami kemerosotan. Tapi yang kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang selalu memberikan kami kesempatan dan sukacita menikmati kasih karunia-Mu dalam kondisi apapun yang kami alami. Karena itu kami percaya ada kekuatan baru bagi kami sekalian. Mampukan kami untuk terus bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang kami alami. Ketika kami boleh bernafas, ketika kami diberikan semangat untuk melanjutkan pekerjaan dan juga kewajiban-kewajiban kami. Tuhan, kepada-Mu lah kami bersyukur dan berserah. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon Tuhan Engkau tetap berikan hati yang kuat, bukan menyerah, bukan mengeluh, tetapi mengandalkan kekuatan daripada-Mu saja. Diberkati pemerintah kami Tuhan, agar terus memperoleh hikmat daripada-Mu untuk memimpin bangsa dan negara kami. Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan kehidupan kami dalam rumah tangga masing-masing. Penuhi rumah tangga kami dengan damai sejahtera, kasih dan pengampunan serta sukacita.
Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu, sebagaimana Engkau selalu setia kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami, baik syukur kami maupun permohonan kami, ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan dan penyerahan. Kami berdoa, Tuhan menyertai kami. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, marilah kita melangkah menjalani hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan setia. Ia tetap setia kepada kita selamanya. Selamat beraktivitas hari ini, Tuhan memberkati.